Di luar alam semesta Phoenix Ungu, di dalam alam semesta yang hancur. Jiwa Xiao berdiri di sana dengan wajah muram, dan di belakangnya adalah para biksu dari alam semesta suci dengan triliunan dolar. Bagaimana situasinya? Mengapa mereka semua diteleportasi keluar? Para kultivator saling memandang dengan bingung, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang berani bertanya kepada jiwa Xiao yang muram. Kalau tidak, apa yang harus kau lakukan jika kau diperlakukan seperti samsak tinju bagi jiwa itu? Tampar, siapa yang bisa berhenti? Sebagai jiwa dari leluhur Tao 3 lapis, dia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Tapi aku sudah punya ide di benakku. Dia diserang oleh asal-usul alam semesta Phoenix Ungu. Meskipun dia tidak membunuhnya, kemampuan untuk memindahkannya sudah sangat bertentangan dengan langit. Apakah kau ingin kembali sekarang? Mungkin kau bisa memanfaatkan penyakit asli alam semesta Phoenix Ungu untuk mengambil nyawanya. Jiwa yang berhati-hati itu sedikit ragu dalam hatinya. Kekuatan tiba-tiba alam semesta Phoenix Ungu pasti disebabkan oleh sesuatu. Atau ada seseorang yang diam-diam membantu di belakang. Jika ya, siapa orang itu? Jika orang itu benar-benar ada, apakah dia akan dibunuh jika kembali lagi? Dan yang terpenting, sekarang asal-usul alam semesta malaikat juga berfokus pada asal-usul alam semesta Phoenix Ungu. Dia ingin menangkap asal-usul alam semesta Phoenix Ungu di hadapan musuh yang begitu kuat, dan itu agak tidak realistis. Pergi, ayo kembali dulu. Hun Xiao dengan ekspresi muram bergumam, lalu ia naik ke udara terlebih dahulu, dan terbang menuju alam semesta suci. Meskipun yang lain dipenuhi keraguan satu persatu, tak seorang pun bertanya, mereka hanya bisa mengikuti di belakang jiwa dan kembali. Di antara mereka adalah Murong Yu dan leluhur jiwa Yi. Sambil menteleportasi leluhur jiwa Xiao, Murong Yu juga menteleportasi semua orang, termasuk dirinya. Kalau tidak, jika tetap di tempat, bukankah jiwa Xiao akan mencurigainya? Namun, setelah diteleportasi ke alam semesta rusak, Dewa Muda Murong Yu diam-diam kembali ke alam semesta Phoenix Ungu. Orang yang mengikuti jiwa Yi hanyalah inkarnasi darinya. Terlebih lagi, Murong Yu segera menggunakan alasan memiliki perasaan yang kuat dalam pertempuran ini, sehingga ia memasuki harta ruang leluhur jiwa untuk mundur. Dengan cara ini, bahkan jiwa Xiao tidak akan menyadari bahwa Murong Yu berbeda. Ketika jiwa Xiao menyerah dan terus merebut asal-usul alam semesta Phoenix Ungu, Malaikat Agung Brian di sisi lain alam semesta Phoenix Ungu tidak serta-merta menyerah. Sebelum datang ke sini, dia sudah berjanji pada asal-usul alam semesta malaikat bahwa dia akan merebut asal-usul alam semesta Phoenix Ungu. Itu telah gagal sekarang, bahkan jika alam semesta malaikat tidak akan menghukumnya. Tetapi dia telah melanggar iman di depan asal-usul alam semesta malaikat. Ini adalah masalah yang sangat serius. Dia harus menggunakan asal-usul alam semesta malaikat untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Jika pihak lain tidak mempercayainya, maka mustahil baginya untuk meminjam kekuatan. Karena itu, dia tidak akan pergi begitu saja. Namun, yang membuatnya marah adalah bahwa dia diteleportasi untuk meninggalkan alam semesta Phoenix Ungu. Ini bukan beberapa napas. Dia dengan jelas melihat bahwa dinding kristal alam semesta Phoenix Ungu menjadi semakin tebal. Berdiri di posisinya, dia masih bisa dengan mudah melihat segala sesuatu di alam semesta Phoenix Ungu. Tetapi sekarang tidak ada yang bisa dilihat. Dapat dibayangkan bahwa jika dia ingin memasuki alam semesta Phoenix Ungu, dia harus terlebih dahulu menghancurkan dinding kristal ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyelinap masuk. Dan jika mereka menyerang dinding kristal ini, asal-usul alam semesta Phoenix Ungu akan terbongkar untuk pertama kalinya, lalu menyerangnya. Namun, Brian tetap ingin mencobanya. Dengan satu langkah, dia sudah muncul di dekat dinding kristal alam semesta Phoenix Ungu. Cahaya penghakiman. Sebelum cahaya penghakiman mengenai dinding kristal alam semesta, sebuah kekuatan mengerikan jatuh dari langit, langsung mengunci Brian, lalu menghantamnya. Pada saat ini, hati Brian tiba-tiba diselimuti oleh atmosfer berbahaya yang kuat. Tanpa ragu, dia mengguncang tubuhnya dan menghilang di tempat. Boom! Sesaat setelah dia menghilang, sebuah kekuatan merobek kekacauan di tempat dia awalnya berada. Jika pukulan ini mengenai Brian, itu tidak akan bisa membunuhnya. Namun, tidak masalah jika melukainya. Sekali terluka, kekuatan tempurnya akan terpengaruh. Jika keadaan terus berkembang, siapa yang tahu apa hasilnya? Auzu.com. Namun, Brian tidak akan pernah menyerah begitu saja. Dengan satu langkah, dia sudah jauh dari sini. Ketika muncul kembali, ia tiba di sisi lain dinding kristal alam semesta. Serangan itu dimulai lagi. Boom! Namun, serangannya belum juga tumbang, serangan dari alam semesta Phoenix Ungu telah ditebas. Brian tidak berani melawan secara langsung, tetapi akhirnya menjauh. Untuk ketiga kalinya, Brian bahkan lebih tertekan. Ia baru saja mendekati dinding kristal alam semesta Phoenix Ungu, dan serangan awal alam semesta Phoenix Ungu telah tumbang. Dengan kata lain, ia sama sekali tidak bisa menyerang dinding kristal. Kecuali dalam serangan jarak jauh. Namun, dalam serangan jarak jauh, asal-usul alam semesta Phoenix Ungu juga dapat dengan mudah dilumpuhkan. Di saat yang sama, tampaknya asal-usul alam semesta malaikat juga telah mengecewakan Brian dan tidak lagi memberinya kekuatan. Pada akhirnya,
Setelah beberapa kali mencoba, Brian pergi dengan kebencian. Mustahil untuk memasuki alam semesta Phoenix Ungu, apalagi memurnikan asal-usul alam semesta Phoenix Ungu. Alam semesta Phoenix Ungu, ruang aslinya. Murong Yu menggelengkan kepalanya, kau masih terlalu lemah. Jika kau bisa naik beberapa level lagi, membunuh leluhur tiga ini hanyalah masalah sepele. Suatu hari nanti, aku akan mencapai kondisi ini. Wu Jingwubo, bocah lelaki asli, berkata, jika kau tidak mendapatkan bantuanku, akan butuh waktu yang sangat lama bagimu untuk pulih dari cederamu. Dan untuk mencapai tingkat di mana kau dapat dengan mudah membunuh leluhur Dao 3 kali lipat, bahkan puluhan era reinkarnasi pun tidak akan mampu mencapainya, kata Murong Yu tanpa basa-basi. Yuan tidak berbicara, tetapi Murong Yu mengatakan yang sebenarnya. Terlebih lagi, ini karena bakatnya yang luar biasa. Asal-usul biasa seperti asal-usul alam semesta suci dan asal-usul alam semesta ilahi, kehidupan pamungkas tidak dapat mencapai ketinggian pemuda asal saat ini. Murong Yu menatap Yuan dengan ekspresi datar, sekarang musuh telah diusir, haruskah kau memenuhi janjimu? Setelah Brian mundur, kemampuan Murong Yu untuk sementara mengendalikan alam semesta Phoenix Ungu telah diambil kembali oleh Yuan. Karena itu, ia tidak lupa mengingatkan Yuan untuk mengenali identitasnya. Aku bisa menerimamu, dan bahkan kau bisa menjadi juru bicara atau utusanku. Selama kau berada di alam semesta Phoenix Ungu, kau dapat menggunakan sebagian kekuatanku. Dan aku dapat menjamin bahwa selama kau berada di alam semesta Phoenix Ungu, tidak ada yang bisa membunuhmu. Tentu saja, jika kekuatan lawan melebihi batasku, maka aku benar-benar malu. Murong Yu memutar matanya, Yuan benar-benar tidak tulus dalam jaminannya. Karena di alam semesta Phoenix Ungu, tidak ada leluhur Dao. Kalau tidak, para penyerbu alam semesta suci telah dibunuh oleh para leluhur Dao yang kuat dari alam semesta Phoenix Ungu belum lama ini. Jangankan leluhur, bahkan para kultivator di tingkat awal Dao, Dao Sovereign, dan Dao Master pun sangat sedikit. Ditambah dengan perang-perang sebelumnya, banyak ahli alam Dao yang hebat telah gugur. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, di bawah leluhur Dao, siapa yang bisa membunuhnya? Oleh karena itu, tidak ada ketulusan dalam jaminan Yuan Yut. Aku tahu apa yang ingin kau katakan, jadi menyerahlah saja. Aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai guru. Sepertinya aku tahu apa yang akan dikatakan Murong Yu. Sebelum Murong Yu berbicara, pemuda Yuan itu berbicara terlebih dahulu, menghalanginya. Kata-kata Murong Yu, baiklah, Murong Yu juga tahu bahwa mustahil bagi pemuda Yuan untuk mengakuinya sebagai gurunya untuk saat ini. Masalah ini perlu dijalani perlahan, karena ia masih punya cukup waktu. Lagi pula, sekarang ia telah menjalin persahabatan dengan pemuda Yuan. Di alam semesta Phoenix Ungu, Murong Yu cukup aman. Bahkan jika Daozu ingin membunuhnya, ia bisa saja aman untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, bolehkah aku memindahkan kekuatanku ke alam semestamu? Perlu dipahami bahwa semakin banyak biksu di suatu alam semesta, semakin kuat kekuatanmu, semakin cepat kau akan berkembang. Tiba-tiba, Murong Yu menyuarakan hal ini. Jika Sekte Suci pindah ke alam semesta Phoenix Ungu secara keseluruhan, setidaknya akan jauh lebih aman daripada di alam semesta suci. Selamat datang, aku, alam semesta Phoenix Ungu, menyambut orang-orang dengan cita-cita luhur untuk menetap bersamaku. Pemuda Yuan tidak keberatan. Bagaimanapun, masuknya Sheng Zong hanya baik untuknya, bukan buruk. Senyuman langsung tersungging di wajah Murong Yu. Terlepas dari kenyataan bahwa alam semesta Phoenix Ungu relatif aman, alasan terpenting memindahkan Sekte Suci ke sini adalah karena vitalitas langit dan bumi di sini agak mirip dengan alam suci, dan para murid Sekte Suci dapat menyerap vitalitas langit dan bumi di sini untuk berkultivasi. Tentu saja, pindah ke alam semesta Phoenix Ungu sebenarnya tidak aman. Asal-usul alam semesta Phoenix Ungu telah menjadi fokus perhatian alam semesta malaikat. Meskipun ia untuk sementara waktu menyerang asal-usul alam semesta Phoenix Ungu, ia pasti tidak akan menyerah. Serangan datang silih berganti, entah kapan. Bahkan invasi besar-besaran seperti alam semesta suci pun bukan tidak mungkin. Namun, Murong Yu sudah bertekad untuk menaklukkan asal-usul alam semesta Phoenix Ungu. Oleh karena itu, meskipun banyak risiko, ia harus memindahkan Sekte Suci. Selain itu, ia yakin alam semesta Phoenix Ungu akan menjadi alam semesta malaikat kedua, bahkan melampaui asal-usul alam semesta malaikat. Baiklah, aku akan menyembuhkan. Apapun yang kau suka, asalkan tidak membahayakan alam semestaku, kau boleh melakukannya. Meskipun alam semesta malaikat lebih menyebalkan, tapi dia masih menyisakan sebagian kekuatan aslinya, yang seharusnya bisa diperbaiki. Lukaku sudah hilang. Anak laki-laki asli itu mengeluarkan perintah untuk mengusir tamunya. Dan dia mendapatkan kekuatan asli alam semesta malaikat, yang merupakan kekuatan yang awalnya diberkati oleh alam semesta malaikat, yaitu kekuatan pedang malaikat agung, yang telah dirampas paksa oleh anak laki-laki asli itu. Hanya saja, ia tak bisa merampas semua kekuatan yang diberkati oleh asal-usul alam semesta malaikat pada Brian, yang membuat pemuda asal itu merasa sedikit menyesal. Murong Yu tersenyum tipis, lalu meninggalkan ruang asal dan kembali ke alam semesta suci. Ia hendak memindahkan Sekte Suci. Namun, bagaimana mungkin Sekte Suci dipindahkan diam-diam tanpa membuat orang lain meragukannya?
Hal ini juga perlu mempertimbangkan kecerdasan Murongyu. Sebelum Murongyu sempat memikirkan cara untuk mengusir Sekte Suci secara diam-diam, ia turun dengan satu perintah. Murongyu tidak punya pilihan selain datang ke aula utama markas aliansi Sein Cosmos. Di perjalanan, Murongyu telah mengetahui apa yang terjadi dari klon leluhur Jiwei. Awalnya, setelah mengambil asal-usul alam semesta Phoenix Ungu dan kembali tanpa hasil, pemimpin aliansi Sein Universe, Jiwa Xiao, mati lemas. Hari-hari ini, tidak ada yang berani menyentuh cetakannya. Tetapi sehari yang lalu, mereka mengetahui sepotong berita, pusat kekuatan alam semesta dewa sedang menyerang dalam skala besar. Karena mereka sudah tahu bahwa pasukan yang ditempatkan di alam semesta rusak sepenuhnya dihancurkan oleh alam semesta suci. Mereka akan membalas. Selain itu, karena perang dengan alam semesta seni bela diri menemui jalan buntu, alam semesta dewa secara bertahap kehabisan kesabaran. Bagaimanapun, alam semesta seni bela diri sangatlah kuat, dan semakin mustahil bagi alam semesta dewa untuk menaklukkan alam semesta seni bela diri dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kali ini alam semesta ilahi begitu kejam, dan langsung mengirimkan lebih dari 1/10 pasukannya, berharap dapat menghancurkan alam semesta ilahi dalam satu serangan. Pada akhirnya, alam semesta dewa akan menggunakan alam semesta suci sebagai sandaran dan fondasinya, lalu secara bertahap menjelajahi alam semesta seni bela diri. Selama kalian menunggu semua bawahan, kali ini kita tidak hanya akan menghancurkan musuh-musuh yang menyerang alam semesta dewa, tetapi juga merebut alam semesta dewa dalam satu serangan. Saat itu, pemimpin jiwa itu dipenuhi dengan niat membunuh. Suara Yi terdengar, semua orang saling berpandangan, tetapi siapa yang berani mengatakan sesuatu? Meskipun mereka khawatir, Jiwa Xiao sudah memberikan perintah. Jika mereka tidak patuh, Jiwa Xiao takut ia akan menamparkan mereka sampai mati karena marah. Maka, satu persatu mereka mengeluarkan perintah dan mulai mengerahkan pasukan. Faktanya, alam semesta suci telah lama berada dalam periode perang khusus. Semua wakil pemimpin utama, penatua, dan diaken selalu menjaga pasukan mereka. Karena itu, setelah perintah turun, pasukan segera berkumpul. Terutama setelah serangan yang gagal di alam semesta Phoenix Ungu, banyak tentara telah berkumpul di alam semesta yang hancur dan belum kembali ke alam semesta suci. Karena itu, Murongyu dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun. 1 jam kemudian, di bawah kepemimpinan pemimpin aliansi, gerombolan biksu dari aliansi alam semesta suci, Bian Hao 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 Tang Tang menyerangnya. Menghadap ke arah datangnya kultivator alam semesta dewa, ia menyapa masa lalu. Yu Hun Xiao, leluhur 3 Dao, duduk di belakang, dan pasukan Sein Universe bagaikan pelangi dengan aura pembunuh. Tak lama kemudian, Suang Convenience dipasangkan di Broken Universe. Meskipun God Universe telah mengirimkan lebih dari 1/10 pasukannya, jumlah pionirnya tidak terlalu banyak. Meskipun aliansi Sein Cosmos saat ini tidak muncul dengan kekuatan penuh, kekuatannya hampir lebih dari 50%, tentu saja, kekuatan ini merujuk pada kekuatan True Self ke atas. Lagi pula, dalam pertempuran antara dua alam semesta, para biksu di bawah Real Self bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Hal ini berlaku untuk Holy Universe, begitu pula Divine Universe. Oleh karena itu, basis kultivasi terendah pasukan di sisi God Universe juga berada dalam Real Self. Namun, Divine Universe awalnya jauh lebih besar daripada Holy Universe. Tentu saja, jumlah biksu juga banyak. Hanya saja, yang pertama salah, jumlahnya telah mencapai setengah dari 50% kekuatan Holy Universe. Terlebih lagi, orang-orang God Universe datang dengan amarah yang semakin besar. Begitu kedua belah pihak berkontak, pertempuran paling brutal pun dimulai. Tidak ada konspirasi, yang ada hanyalah konfrontasi nyata. Kini, alam semesta dewa telah memutuskan untuk merebut alam semesta suci, sehingga mereka tidak akan lagi berhadapan dengan alam semesta suci. Soal alam semesta suci, aku juga tahu betapa seriusnya situasi ini. Jika tak ingin kehilangan rumah, kau hanya bisa mengalahkan atau bahkan menghancurkan musuh di masa depan. Bunuh. Dengan marah, ledakan kekuatan terus terdengar. Kekuatan mengerikan itu terus-menerus menghancurkan kehampaan alam semesta yang hancur. Bahkan darah kehidupan yang kuat pun musnah oleh guncangan kekuatan dahsyat itu. Langit dan bumi berangsur-angsur menjadi jernih, tetapi masih belum ada vitalitas langit dan bumi yang cocok untuk diserap oleh para biksu dari alam semesta suci maupun alam semesta ilahi. Dan penyebab semua ini adalah jatuhnya para biksu dengan jumlah rata-rata pasir di Sungai Gangga. Tunggul-tunggul berceceran di mana-mana, daging cincang beterbangan, dan darah mengalir deras. Begitu mereka bersentuhan, sejumlah besar biksu, yang jumlahnya triliunan, jatuh ke tanah. Setelah setiap biksu gugur, darah yang tumpah ke tanah membentuk sungai darah, yang dengan cepat menyebar ke kejauhan. Bunuh. Sebagai bos tingkat tetua alam semesta suci, Murongyu memimpin 10 diaken dan bawahannya, lalu bergegas ke garis depan dengan gagah berani. Hetu Luoshu berubah menjadi gulungan gambar raksasa, menyelimuti sekte suci dan bahkan bawahan Murongyu, terlindungi dengan kokoh. Namun, orang-orang di bawah Hetu Luoshu sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri. Mereka terus mengerahkan kekuatan terkuat mereka, dan melesat ke alam semesta para dewa. Ini hanyalah pisau tajam, pembunuh besar.
Dimanapun Murong Yu lewat, para biksu dari dewa-dewa alam semesta dengan cepat berjatuhan dalam jumlah besar. Di bawah komando Murong Yu, bahkan jika ia bertemu dengan Master Dao Puncak, ia bukanlah musuh bebuyutan mereka. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Dao Realem di belakang Murong Yu telah melampaui 100 juta. Dan 100 juta orang ini semua mematuhi perintah Murong Yu. Dengan perintah Murong Yu, serangan terkuat dari pembangkit tenaga listrik ranah miliaran dolar secara bersamaan mengunci seorang Master Dao Puncak yang membunuhnya di dekat Murong Yu dan yang lainnya. Aozu.com, kekuatannya terkondensasi, dan Taois Puncak itu sudah merasa tidak enak. Ketika ia menoleh dan melihat bahwa pembangkit tenaga listrik ranah miliaran dolar telah mengunci dirinya, wajahnya langsung memucat. Untuk pertama kalinya, Taois Puncak ini mundur dengan keras. Tapi, di mana masih ada waktu? Serangan terkuat dari ratusan juta dao terkuat telah terkondensasi menjadi semburan kekuatan, membunuh mereka. Meskipun kecepatan reaksi Taois Puncak itu kelas 1, sudah terlambat untuk melarikan diri. Maka, ia berdiri di tempatnya, raut wajahnya muram. Segala macam artefak Tao dikorbankan oleh otaknya, melayang di kehampaan di atas kepalanya, melindungi dirinya dengan kokoh. Di saat yang sama, kekuatannya telah mencapai puncaknya, dan ia harus melawan kemampuan Murong Yu dan yang lainnya. Boom! Semburan kekuatan telah diledakkan di antara kilat dan api, dan langsung menenggelamkan Master Tao Puncak. Ketika kekuatan yang menyilaukan itu memancar dan menghilang, hanya tersisa sebuah lubang besar tanpa dasar yang terlihat di tempat itu. Di mana bayangan Taois Puncak? Bayangan itu sama sekali tidak dapat menghentikannya, kecuali pihak lain adalah leluhur Tao yang kuat. Leluhur Dao yang kuat, mungkin itu adalah Murong Yu yang begitu mempesona sehingga ia telah terlihat oleh leluhur Dao. Dengan Swiss sesosok muncul entah dari mana di kehampaan di depan Murong Yu dan yang lainnya. Ini adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi acuh tak acuh, memancarkan aura mendominasi dunia. Ini adalah seorang Taois yang kuat, seru seseorang di antara kerumunan. Tiba-tiba, sebagian besar wajahnya tampak serius, bahkan ketakutan. Sekalipun bawahan Murong Yu memiliki ahli Dao tingkat puncak, jarak antara ahli Dao tingkat puncak dan leluhur Dao tingkat pertama sangat besar. Mereka sama sekali tidak selevel. Oleh karena itu, meskipun leluhur Tao dari alam semesta dewa belum bergerak, di bawah akumulasi kekuatan, semua orang sudah ketakutan. Itu hanya leluhur tingkat 1. Jangan lupa bahwa ada leluhur tingkat 3 jiwa Daois di belakang kita. Meskipun lawannya kuat, itu tidak cukup untuk menamparkan tamparan leluhur. Bahkan kita pun bukan tanpa perlawanan. Kekuatan, semua orang tidak perlu takut, dengarkan perintahku, kunci leluhur Dao lainnya, dan bunuh dia. Suara tenang dan bijaksana Murong Yu terdengar di telinga semua orang. Mungkin leluhur jiwa Xiao yang memberi semua orang kepercayaan diri, atau mungkin Murong Yu dengan tenang menulari semua orang. Kata-kata Murong Yu berakhir, meskipun semua orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka, mereka tidak lagi takut. Beberapa orang bahkan menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, seperti Murong Xuan, Zhang Hao, dan lainnya. Serang, hancurkan dia untukku, teriak Murong Yu dengan keras. Tiba-tiba, para biksu di bawah jalan ratusan juta dan triliunan melancarkan serangan terkuat. Tiba-tiba, kekuatan Hao-Hao Tangtang dengan cepat memadat di atas kepala mereka menjadi barisan serangan yang membelah lautan, menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan langit dan bumi, dan leluhur Dao yang kuat yang mengunci alam semesta dewa dengan cepat menerjang. Di bawah leluhur Dao, mereka semua semut. Aku ingin kalian melihat bahwa di hadapan leluhur Dao, jumlah orang bukanlah keuntungan. Mungkin mereka benar-benar meremehkan kerjasama tim Murong Yu dan yang lainnya. Atau mungkin mereka ingin berdiri di depan semua orang dan meningkatkan moral alam semesta dewa. Leluhur Dao Yizong hanya mencibir dengan jijik. Tangan kanannya teracung, dan langsung menangkap kekuatan yang membombardirnya. Kekuatan itu sebenarnya akan menghancurkan serangan gabungan Murong Yu dan yang lainnya. Pada saat ini, semua orang yang melihat pemandangan ini menghentikan serangan mereka dan memperhatikan mereka satu persatu. Mereka semua ingin tahu apakah leluhur Dao semuanya semut, atau leluhur Dao tidak terkalahkan. Murong Yu juga menatap leluhur Dao satu lapis itu dengan mata dingin, dengan seringai di wajahnya. Di antara kilat dan api, kekuatan Wang yang telah padam. Pada saat ini, Murong Yu berteriak dalam hatinya, 10.000 gelombang jiwa. Gelombang jiwa Wanzong adalah salah satu serangan terkuat milik Murong Yu, sangat dahsyat, dan sangat aneh. Bercampur dalam lautan kekuatan yang luas, tujuan Murong Yu adalah untuk menyelinap menyerang leluhur pertama alam semesta dewa. Benar saja, Yizong Daozu tidak menemukannya. Namun, saat Murong Yu melancarkan serangan, lawannya tetap mengetahuinya. Namun, sudah terlambat. Serangan jiwa Murong Yu telah langsung menghantam ruang jiwanya, mencekik jiwanya dengan cepat. Perubahan warna tubuh leluhur Dao Yihe berubah, dan ia segera memulihkan lebih dari 50% kekuatannya dan melindungi jiwanya. Meskipun serangan jiwa Murong Yu sangat mengerikan, di bawah pertahanan lawan, ia masih belum mampu menembus pertahanan dan pemboman lawan. Jiwa lawan, namun, tujuannya telah tercapai. Tanpa 50% kekuatannya, bagaimana leluhur Dao berat pertama dapat menghentikan pemboman dan pembunuhan triliunan orang yang dilakukan oleh Murong Yu dan biksu lainnya?
Dentuman, leluhur Dao tingkat pertama dari alam semesta dewa ini terhempas dengan dahsyat bagaikan sebuah kekalahan. Dalam kehampaan, darah menyembur deras, dan darahnya tumpah ke langit. Meskipun leluhur pertama kuat, tetap saja hari itu, di bawah serangan para ahli di ranah leluhur Tao yang jumlahnya triliunan, ia bukanlah lawan, dan yang lainnya akan terluka. Leluhur Dao bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan. Setidaknya, ia bukanlah leluhur yang hebat. Faktanya, orang biasa tidak tahu triknya. Jika bukan karena serangan jiwa tiba-tiba dari Murongyu, mungkin pihak lain benar-benar dapat memblokir serangan gabungan mereka. Sayang sekali, kecuali beberapa orang yang peduli, tidak ada yang menyadari bahwa Murongyu Yin telah dibunuh oleh leluhur Dao tingkat pertama itu. Bunuh. Melihat leluhur Dao tingkat pertama diledakkan olehnya sendiri, setiap orang dari triliunan orang milik Murongyu meraung dan menyerang lagi, ingin membunuh leluhur Dao pihak lain. Namun, Murongyu tidak memiliki harapan. Kali ini, sungguh sebuah kebetulan bahwa sebuah serangan diam-diam dapat melukai lawan. Mudah untuk melukai lawan, tetapi sulit untuk membunuhnya. Lagi pula, jika leluhur Dao Yichong sengaja ingin melarikan diri, serangannya tidak akan mampu menguncinya sama sekali. Kecepatan leluhur Dao Yizong terlalu cepat, jauh dari serangan Murongyu dan yang lainnya dapat mengejar. Alasan mengapa Murongyu terus menyerang hanyalah sebuah kebetulan. Namun, setelah serangan itu, Murongyu terkejut. Awalnya, leluhur Dao satu berat dari alam semesta dewa dengan cepat mundur setelah terluka dan terbang keluar. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan melebihi tangkapan mata biasa. Tetapi tepat setelah Murongyu dan yang lainnya mulai, kecepatan lawan jelas melambat. Di antara kilat dan api, serangan Murongyu dan yang lainnya telah jatuh pada leluhur satu lapis itu. Boom! Setelah suara keras, leluhur Tao itu langsung diledakkan menjadi awan kabut darah, yang meledak ke langit. Bahkan, Murongyu pun tak melihat jiwa lawannya lolos, dan di saat yang sama, ia dibombardir menjadi kipas. Makhluk tertinggi setingkat leluhur Dao, baru saja tumbang. Tiba-tiba, baik orang-orang di alam semesta ilahi maupun alam semesta suci tercengang, wajah mereka penuh keheranan. Karena mereka masih tak percaya leluhur Dao telah tumbang seperti ini. Namun, faktanya ada di depan mata, leluhur Dao memang telah tumbang. Namun, yang disebut mendengar itu palsu, melihat itu percaya, tetapi meski melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tetap tak percaya. Bahkan, Murongyu pun tak percaya. Namun, ia sangat cerdik dan sudah menduga sesuatu. Meskipun leluhur Dao pertama terluka, kecepatannya tidak terlalu terpengaruh. Setidaknya kecepatannya tidak akan turun drastis. Alasan penurunan kecepatan mendadak ini pasti karena sesuatu yang menghalangi. Jika tebakan Murongyu tidak salah, pasti Hun Xiao yang baru saja melakukannya. Kebingungan adalah leluhur Dao 3, yang dapat dengan mudah menghancurkan leluhur Dao 1 lawan dengan satu jari. Dengan kemampuannya, ia pasti bisa membunuh leluhur Dao lawan secara diam-diam. Alasan tindakannya saat ini adalah untuk meningkatkan moral aliansi alam semesta suci dan menekan pasukan kultivator alam semesta ilahi semaksimal mungkin. Jika tidak, pertempuran antara kedua belah pihak akan tetap terjadi. Beberapa hari, malam, atau bahkan beberapa tahun mungkin tidak akan berakhir. Bagaimanapun, meskipun jiwanya marah, ia menahan amarahnya. Namun, leluhur Dao 3 memiliki kesombongannya sendiri. Jika lawannya adalah leluhur Dao yang kuat, ia mungkin akan menembak dan membunuhnya. Tetapi jika lawannya berada di bawah leluhur Dao, ia hampir tidak akan bergerak. Karena ia tidak repot-repot membunuh para biksu yang jauh lebih rendah darinya. Dan ini tidak sejalan dengan kesombongan dan kehidupan mulianya. Oleh karena itu, ia perlu diam-diam membunuh seorang leluhur Dao, menyerang moral orang kuat di alam semesta, dan meningkatkan moralnya sendiri. Dalam situasi seperti ini, saya yakin pemenangnya akan segera ditentukan. Jelas, tujuan Hun Xiao telah tercapai. Moral alam semesta suci bagaikan pelangi, dan kepercayaan diri semua orang meroket. Di sisi lain alam semesta dewa, mereka seperti ayah yang sudah meninggal, dengan kepala tertunduk dan tanpa sedikit pun keinginan untuk bertarung. Bunuh, bunuh semua penjajah ini, teriak seorang alam Dao yang kuat. Dengan cepat menyerang, langsung memenggal kepala seorang pembangkit tenaga listrik alam semesta dewa yang sedang kesurupan. Bahkan leluhur Dao telah dipenggal, dan kita bukan lawan lagi. Tetaplah di sini dan tunggu kematian. Ayo kabur, semangat militer alam semesta dewa runtuh. Seseorang segera mulai melarikan diri. Jika ada orang pertama, akan ada orang kedua, dan akan ada orang ketiga. Jadi, seperti pohon tumbang, mereka semua mundur dengan keras dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Haha, para penyerbu sialan ini lolos. Semuanya, bunuh aku, bunuh mereka semua, lalu pergilah dan hancurkan alam semesta dewa. Orang kuat di alam semesta suci tertawa dan mulai memburu. Di satu sisi, periodenya telah mencapai puncaknya, tetapi orang-orang di sisi lain tidak memiliki semangat juang, dan bahkan tidak ada yang melawan. Dengan cara ini, bagaimana alam semesta dewa bisa melawan pasukan biksu alam semesta suci seperti serigala dan harimau? Tiba-tiba, alam semesta dewa jatuh ke dalam pembantaian sepihak. Dan Murongyu memimpin pasukannya sendiri, dan juga mulai memburu. Selain itu, setelah bekerja sama, bawahannya benar-benar percaya padanya. Mengikuti perintahnya,
Kemanapun dia pergi, tidak ada yang menjadi lawan. Auzu.com. Akhirnya, para pelopor alam semesta dewa ini terbunuh sepenuhnya, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Tim yang dipimpin oleh Murong Yu membunuh paling banyak orang. Selain itu, leluhur Dao lapisan pertama dibunuh oleh orang-orang seperti Murong Yu. Akibatnya, prestise kelompok Murong Yu dengan cepat meningkat. Setelah melihat Murong Yu dan yang lainnya membunuh, para biksu alam semesta dewa melarikan diri dengan ketakutan. Tidak hanya dalam aspek alam semesta ilahi, bahkan dalam aspek alam semesta suci, prestise Murong Yu dan yang lainnya juga meningkat banyak. Bagaimanapun, tim ini memiliki kemampuan untuk membunuh Daosu. Siapa yang berani memprovokasi? Pasukan pelopor sepenuhnya dimusnahkan, tetapi alam semesta dewa masih memiliki pasukan besar biksu yang memasuki alam semesta yang hancur. Menurut pernyataan Hun Xiao, jika Anda tidak melakukannya, Anda hanya akan mengeluarkan orang-orang ini. Karena tujuan mereka bukan hanya orang-orang ini, tetapi seluruh alam semesta dewa. Jiwa Xiao akan menghancurkan seluruh alam semesta. Selain itu, Hun Xiao juga berjanji bahwa jika pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur Dao muncul pada lawan, ia akan mengambil tindakan untuk menekannya. Yang lain mengandalkan wakil pemimpin, penatua dan diaken dari aliansi alam semesta suci. Tentu saja, selama pertemuan itu, Hun Xiao memberi pujian kunci kepada Murong Yu. Secara samar-samar memiliki ide untuk menerima Murong Yu sebagai muridnya. Ini secara alami membuat orang iri dan iri. Tetapi ini bukan apa yang bisa mereka iri. Siapa yang tidak membiarkan mereka membunuh leluhur Dao yang kuat? Selain itu, tidak cukup hanya membunuh leluhur Dao yang kuat, mungkin mereka juga membutuhkan kualifikasi dan bakat yang sama dengan Murong Yu. Bahkan apakah mereka masih membutuhkan identitas ras jiwa? Sangat disayangkan bahwa hanya ada 4 anggota klan jiwa di jajaran atas aliansi. Selain Murong Yu, Hun Xiao dan Hun Yi, ada penatua lain yang merupakan biksu dari ras jiwa. Sol Xiao jelas bukan omong kosong. Selain samar-samar menyatakan keinginannya untuk menerima Murong Yu sebagai muridnya, banyak pahala juga telah turun. Berbagai macam peralatan dan harta karun Tao dari berbagai leluhur Tao pun tak terhitung jumlahnya. Hal ini tentu saja membuat orang lain iri. Namun, hal itu justru memperburuk anggapan bahwa orang lain ingin berjasa. Oleh karena itu, dalam pertempuran berikutnya, masing-masing wakil pemimpin, penatua, dan diaken bekerja sangat keras. Di bawah kepemimpinan mereka, pasukan kultivator yang datang untuk menghancurkan alam semesta dari alam semesta dewa sama sekali bukan lawan. Mundurlah dengan mantap. Selain kerja keras orang-orang ini, menekan leluhur Dao lawan juga sangat penting bagi jiwa. Kali ini, alam semesta dewa datang dengan 2 leluhur Dao yang kuat. Leluhur Dao yang kuat ini bahkan lebih kuat, dan telah mencapai ranah leluhur Dao ganda. Namun, ia masih tidak bisa lolos dari tatanan yang runtuh. Di bawah tekanan Hun Xiao, dengan triliunan biksu di bawah tangannya, Murong Yu sekali lagi memenggal kepala leluhur Dao itu. Tebas 2 leluhur Dao yang kuat. Hal ini menyebabkan prestise Murong Yu di aliansi Sein Kosmos meningkat pesat, melampaui semua tetua dan mencapai pangkat wakil pemimpin. Bahkan, prestise masing-masing wakil pemimpin di aliansi Sein Kosmos jauh lebih rendah daripada Murong Yu. Jika Murong Yu sekarang meminta untuk merekrut murid atau pelayan, saya yakin akan ada banyak biksu yang datang untuk berlindung, bukan? Mengikuti seorang guru dengan potensi tak terbatas, manfaatnya juga sangat besar. Tentu saja, kemampuan Murong Yu untuk membunuh 1 kekuatan leluhur Dao mungkin merupakan keberuntungan, tetapi membunuh 2 kekuatan leluhur Dao berturut-turut belum tentu merupakan kekuatan. Orang biasa tidak bisa melihat tipuannya, tetapi para wakil pemimpin, penatua, dan diaken aliansi akhirnya mengerti. Hanya saja Hun Xiao sengaja mencapai tujuan Murong Yu. Ini membuat mereka mendesak bahwa memiliki latar belakang yang baik dapat menyelamatkan mereka setidaknya separuh hidup mereka. Dalam 1 tahun, hanya dalam 1 tahun, pasukan alam semesta suci musnah. Pada akhirnya, hanya kurang dari 1 dari 10.000 biksu yang melarikan diri kembali ke alam semesta dewa dengan panik. Setelah alam semesta yang hancur beristirahat selama sebulan, jiwa Xiao akan membawa orang-orang langsung ke alam semesta ilahi dan mengambil sarang lama alam semesta ilahi. Tetapi pada saat ini, krisis yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba menyelimuti hati semua biksu alam semesta suci, berlama-lama. Mungkinkah para pembangkit tenaga listrik alam semesta dewa telah terbunuh? Semua orang bingung dan bingung. Tetapi Murong Yu tidak berpikir begitu. Krisis semacam ini lebih seperti peringatan. Sepertinya seseorang memperingatkan mereka. Selain itu, Murong Yu samar-samar merasa bahwa sumber krisis ada di alam semesta dewa. Apakah ada bahaya di alam semesta suci? Wajah Murong Yu sedikit berubah, dan ia hendak menggunakan Hetu Luoshu untuk mengirimnya kembali. Namun, ia menerima perintah dari jiwa Xiao, mundur. Seluruh pasukan mundur dan mundur ke alam semesta suci secepat mungkin. Hal ini memperkuat dugaan Murong Yu. Sambil memberikan perintah, Murong Yu dan banyak pejabat tinggi lainnya berkumpul kembali. Alam semesta malaikat sialan, tiba-tiba menyerang alam semesta kita saat kita sedang berhamburan keluar dari sarang. Suara marah jiwa Xiao terdengar, mengamuk dan penuh dengan niat membunuh. Alam semesta malaikat menyerang alam semesta suci. Mendengar ini, wajah semua orang langsung muram.
Alam semesta malaikat memang tidak sebanding dengan alam semesta neraka atau bahkan alam semesta seni bela diri, tetapi mereka adalah monster yang sangat besar. Bagaimana alam semesta suci bisa melawan alam semesta malaikat, alam semesta raksasa, alam semesta iblis, alam semesta Yasha, alam semesta Mesya? Hampir dalam semalam, semua alam semesta yang pernah ditemui Murong Yu di alam semesta malaikat telah memasuki alam semesta suci. Musuh-musuh kuat sedang mengintai. Terlebih lagi, yang masih membingungkan Murong Yu adalah, di alam semesta biasa seperti alam semesta suci, apa yang pantas diincar dari alam semesta yang kuat itu? Mereka tentu tidak akan menyerbu alam semesta suci tanpa alasan. Atau mungkin mereka hanya ingin menghancurkan alam semesta suci. Lagi pula, kecuali alam semesta dewa dan alam semesta bela diri Dao yang relatif dekat dengan alam semesta suci, alam semesta lain umumnya tidak jauh dari alam semesta suci. Kalau begitu, mengapa mereka masih menyerbu? Murong Yu yakin pasti ada harta karun di alam semesta suci yang membuat alam semesta yang kuat ini mengincar. Namun, setelah beberapa hari menembak dan membunuh, Murong Yu juga membunuh banyak malaikat, tetapi dia tidak mendapatkan berita berguna dari ingatan para malaikat ini. Sepertinya para malaikat itu tidak tahu tujuan mereka. Mereka baru saja menerima perintah dari gereja untuk menyerang dan menghancurkan alam semesta suci. Seiring semakin banyaknya kekuatan yang menyerbu alam semesta suci, kehancuran alam semesta suci pun hampir seketika. Namun, ketika Murong Yu dan yang lainnya menghela napas lega, para penyerbu ini tidak bersama-sama, dan akan terjadi pertempuran besar saat mereka bertemu. Dengan begitu, alam semesta suci terhindar dari nasib musnah dengan cepat. Namun, meskipun begitu, kehancuran alam semesta suci hanyalah masalah waktu. Karena hanya dalam beberapa hari, lebih dari separuh wilayah bintang di alam semesta suci telah rata dengan tanah. Tak terhitung banyaknya biksu di alam semesta suci terbunuh dan musnah. Meskipun kehancuran alam semesta suci sedikit tertunda karena perang antar berbagai alam semesta, penduduk asli alam semesta suci seperti Murong Yu tidak mengendur. Namun, saat ini, Murong Yu juga tidak berdaya. Terlepas dari kekuatan puncak atau aspek lainnya, Murong Yu tidak dapat melawan. Yang bisa ia lakukan sekarang adalah membunuh semua malaikat di dekat sekte suci. Jika Saint Universe benar-benar tak bisa lepas dari takdir kehancuran, maka ia hanya bisa pindah ke Purple Phoenix Universe bersama Saint Sect dan kelompoknya. Namun, meskipun wilayah sekitar Holy Sect merupakan wilayah alam semesta malaikat, belum ada biksu dari alam semesta lain yang muncul. Lagi pula, biasanya hanya para malaikat dari regu yang muncul. Selama tidak ada malaikat tingkat leluhur Dao, berapapun malaikat yang datang, mereka bukanlah lawan bagi Murong Yu. Oleh karena itu, di waktu berikutnya, Murong Yu membawa sekelompok orang kuat untuk bergerilya di dekatnya. Terus-menerus membombardir para malaikat penyerang. Ada terlalu banyak malaikat di sini. Murong Yu terus melahap para malaikat ini, yang justru memungkinkannya menembus alam kecil dan mencapai tahap ke-6 alam tanpa pamrih. Kekuatannya telah meningkat pesat lagi, dan ia selangkah lebih dekat ke alam awal Dao. Tentu saja, beberapa langkah berikutnya sangat sulit untuk dilalui. Semakin tinggi alamnya, semakin banyak kekuatan dan tingkat lanjut yang dibutuhkannya. Sekarang, bahkan jika para malaikat di bawah alam besar ditelan, mereka tidak akan banyak berpengaruh pada Murong Yu. Mungkin Murong Yu membunuh terlalu banyak malaikat di sini, membuat marah para malaikat yang kuat. Pada hari ini, sekelompok besar malaikat datang, termasuk malaikat dari alam leluhur Tao. Jelas, tujuan tim malaikat ini adalah untuk menghancurkan Murong Yu dan Sekte Suci. Tuan Suci, apa yang harus kita lakukan? Para malaikat itu telah mengepung seluruh Sekte Suci kita, dan mereka ingin Anda menghakimi diri sendiri. Di kuil, semua orang berkumpul, menatap Murong Yu dengan ekspresi serius. Wajah Murong Yu agak muram. Ia tidak bisa memahaminya. Bahkan di alam semesta malaikat, tidak banyak malaikat agung tingkat leluhur Dao. Bagaimana mungkin seseorang datang dan membunuhnya dengan bebas? Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah karena keberadaannya, pasukan malaikat menderita kerugian besar. Banyak malaikat yang musnah. Bahkan para malaikat ini hanyalah puncak gunung es bagi seluruh alam semesta malaikat. Tetapi setelah diserang begitu banyak oleh seorang biksu kecil tanpa diri, bagaimana mungkin wajah alam semesta malaikat direndahkan? Karena itu, mereka memutuskan untuk membunuh Murong Yu, yang membuat mereka kehilangan muka. Setelah para malaikat ini datang, mereka langsung menuju Sekte Suci dan mengepung Sekte Suci. Lagi pula, mereka hanya mengepung daripada membunuh, mereka hanya memaksa Murong Yu untuk memerintah. Ingin memukul psikologis Murong Yu. Murong Yu, jika kau tidak menghakimi dirimu sendiri, maka kami akan mencukur satu ladang bintang sehari. Mereka yang berada di ladang bintang mati karenamu. Pada saat ini, sebuah suara nyaring menembus barisan berat Sekte Suci. Hukum bergema di telinga Sekte Suci. Sangat tercela, para malaikat terkutuk ini, mereka tidak bisa menembus penjaga gunung dan masuk ke sini, jadi mereka ingin menganiaya penguasa suci demi keputusan sendiri. Mendengar ini, semua orang di Sekte Suci menjadi marah, dan satu persatu meneriaki para malaikat tercela itu. Murong Yu duduk di kursi utama kuil dengan ekspresi muram di wajahnya. Sejujurnya, strategi malaikat itu tepat mengenai kelemahannya.
Belum lagi orang-orang yang mati karena dia, meskipun mereka tidak mati karena dia tidak bisa hanya melihat mereka dibantai oleh para malaikat. Sekte suci memiliki 1 miliar domain bintang. Oke, aku berubah pikiran. Murong Yu, jika kau tidak menghakimi dirimu sendiri, aku akan membantai 100 domain bintangmu dalam 1 jam. 1 miliar domain bintang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meratakan semuanya? Suara itu terdengar lagi. Auzu.com tercela, tak tahu malu. Banyak murid sekte suci mulai berteriak, dan mereka semua ingin bergegas keluar dan membunuh para malaikat terkutuk ini. Tuan Suci, kau benar-benar tidak bisa menghakimi dirimu sendiri. Di kuil, semua orang menatap Murong Yu dengan gugup. Aku takut Murong Yu akan benar-benar bunuh diri untuk sementara waktu. Bahkan jika mereka bunuh diri, para malaikat terkutuk ini tidak akan membiarkan kita pergi. Alam semesta suci, kata Zhang Hao dengan suara berat. Aku tahu, tapi malaikat agung tingkat leluhur Dao bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Murong Yu merasa sangat tidak berdaya. Bahkan jika kita memimpin lawan ke alam semesta Phoenix Ungu dan menggunakan asal-usul alam semesta Phoenix Ungu, aku khawatir mereka tidak akan bisa dibunuh, kan? Awalnya, Murong Yu mengendalikan alam semesta Phoenix Ungu untuk sementara dan tidak bisa membunuh Brian. Namun, saat itu, Brian adalah leluhur 3 Dao, miliaran kali lebih kuat daripada malaikat agung yang mengepung kuil. Terlebih lagi, saat itu, ranah kekuatan Murong Yu belum sepenuhnya terbentuk. Bahkan jika kita sepenuhnya mengendalikan alam semesta Phoenix Ungu, perbedaan tingkat kekuatan telah muncul karena perbedaan kekuatan tempur masing-masing. Semakin kuat kekuatan tempur seseorang, semakin kuat pula kekuatannya. Hanya bisa dituntun ke alam semesta Phoenix Ungu. Berbagai macam pikiran dengan cepat terlintas di hati Murong Yu, dan akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan metode ini untuk menuntun malaikat agung lawan. Namun, bagaimana cara menuntun malaikat agung itu? Bukankah pihak lain memintanya untuk menghakimi dirinya sendiri? Lalu ia memutuskan untuk menunjukkannya. Senyum muncul di wajah Murong Yu. Namun, ketika ia mengungkapkan pikirannya, Murong Xuan, Zhang Hao, dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk menekannya. Bagaimana mungkin Murong Yu bisa memutuskan sendiri? Bahkan jika itu hanya keputusan palsu. Jika ketahuan dan pihak lain menamparnya, bagaimana mungkin Murong Yu bisa menolak? Aku sudah memutuskan, aku sangat senang memutuskan. Setelah keputusan itu, Murong Yu sedikit rileks. Saat berbicara, tubuh Murong Yu tiba-tiba melunak, dan kemudian ia benar-benar kehilangan vitalitasnya. Ia memindahkan seluruh jiwanya ke Hetu Luoshu, dan tentu saja ia mati tanpa tubuh jiwa. Kau suruh aku keluar, dan segera kembali. Suara Murong Yu terngiang di telinga Murong Xuan dan yang lainnya. Murong Xuan, Zhang Hao, dan yang lainnya terpaksa mengutus Murong Yu. Namun, ketika para murid Sheng Zong melihat Murong Xuan berjalan keluar sambil membawa mayat Murong Yu, seluruh Sheng Zong mendidih. Tuan Suci menghakimi dirinya sendiri karena orang lain. Tuan Suci benar-benar mendikte dirinya sendiri. Para murid Sheng Zong terkejut dan marah. Yang mengejutkan adalah bahwa Murong Yu benar-benar memiliki tekad yang kuat, dan kemarahan mereka adalah bahwa semua ini dipaksakan oleh para malaikat. Kebencian mereka terhadap para malaikat membumbung tinggi di atas 9 langit. Setelah kesal, mereka sedikit sedih. Di tengah kesedihan, ia semakin mengagumi Murong Yu. Karena ia mampu menghakimi dirinya sendiri untuk orang lain yang belum pernah mereka temui sebelumnya, lalu bagaimana dengan menjadi murid Sheng Zong? Murong Yu juga harus mampu mendikte dirinya sendiri untuk mereka. Tuan Suci seperti itu, mungkinkah hanya dia satu-satunya di dunia? Dan mereka beruntung bisa mengikuti Tuan Suci seperti itu, sungguh hal yang paling terhormat dalam hidup mereka. Tak terlihat, bayangan Murong Yu di benak mereka semakin tinggi. Dalam hati mereka, tak seorang pun bisa melampaui Murong Yu. Penyelundup alam semesta malaikat, Guru Suci sudah memutuskan sendiri. Apa kalian puas? Formasi penjaga gunung sekte suci sedikit terbuka, dan Murong Xuan serta Zhang Hao melangkah keluar membawa mayat Murong Yu. Zhang Hao pun berteriak pada malaikat itu dengan sedih dan geram. Inikah yang disebut Murong Yu? Nak, jangan gunakan orang lain untuk membodohi kami. Seorang malaikat tingkat tahu melangkah keluar, menatap Murong Xuan dan yang lainnya dengan jijik. Namun, ketika ia melihat Murong Yu yang telah mati, wajahnya tetap menunjukkan sedikit keterkejutan dan sedikit jijik. Agaknya, ia sudah mengenali identitas Murong Yu, kan? Alasan ia terkejut adalah karena ia tak menyangka bahwa Murong Yu benar-benar bunuh diri karena orang luar itu, kan? Alasan ia menghina adalah karena ia merasa bahwa Murong Yu terlalu bodoh. Apa peduli orang lain dengan dirinya sendiri? Ia bahkan mengorbankan nyawanya sendiri dan pergi untuk menyempurnakan orang lain demi hidup. Pergi, permintaan terakhir Tuan Suci kami adalah agar malaikat agungmu mengonfirmasinya secara pribadi. Setelah mengonfirmasi identitasmu, bisakah kau mundur? Zhang Hao tiba-tiba berteriak. Wajahnya muram dan penuh niat membunuh. Malaikat tingkat Tao itu terkejut, tetapi kemudian mengamuk. Meskipun Zhang Hao sudah berada di tingkat Tao, dia masih jauh darinya, oke. Beraninya dia berbicara sendiri seperti ini. Itu hanya mencari kematian. Malaikat itu murka, dan melangkah maju dengan aura pembunuh. Dengan tangan besarnya terulur, dia hendak menyerang Zhang Hao di udara.